Nasihat Nyai Ampel untuk Raden Patah. Pasca penyerangan ke Mojopahit, Raden Patah berangkat ke Ampel Denta, pondok pesantren di Ampel Gading, untuk menenangkan diri dan mohon doa restu kepada eyang putrinya. Adapun yang ditugaskan menunggu di Mojopahit adalah Patih Mangkurat serta Adipati Terung. Sebagian pasukan dan para sunan ikut Sang Prabu ke Ampel Gading. Pada waktu itu Sunan Ampel sudah wafat, hanya tinggal istrinya Nyai Ageng yang asli Tuban, Putri Arya Teja. Sepeninggal Sunan Ampel, Nyai Ageng menjadi sesepuh orang Ampel. Sesampainya di Ampel, Raden Patah menghaturkan sembah kepada Sang Eyang Putri, Nyai Ageng. Demikian juga para sunan dan para bupati berganti-ganti menghaturkan sembah kepada Nyai Ageng. Raden Patah melaporkan bahwa dirinya baru saja menyerbu Mojopahit dan melaporkan ayahandanya hilang entah kemana. Ia juga menyatakan kepada Eyang Putri bahwa mulai saat ini dirinya sudah menjadi raja seluruh tanah Jawa bergelar Senopati Jimbun. Untuk itu dia minta restu agar langgeng bertahta dan anak keturunannya nanti bisa rukun dan damai. Mendengar laporan itu, Nyai Ageng Ampel menangis seraya merangkul Sang Prabu sambil berkata, "Cucuku, tahukah kamu bahwa kamu berdosa dalam 3 hal? Melawan raja, durhaka kepada orang tuamu sendiri, dan kepada orang yang telah memberi kamu kedudukan sebagai bupati. Mengapa kamu tega merusak tanpa kesalahan? Apa kamu tidak ingat kebaikan Uwak Prabu Brawijaya selama ini? Para ulama juga sudah diberi kedudukan dan sudah membuahkan rezeki sebagai sumber makanannya, serta diberi kemudahan dan kebebasan menyebarkan agama. Seharusnya kamu sangat berterima kasih, tetapi malah kamu balas kejahatan. Kini mati hidupnya ayahmu itu pun tidak ada yang tahu." Nyai Ageng lalu tanya kepada Sang Prabu, "Angger, eyang mau bertanya dan jawablah dengan sebenarnya. Ayahandamu yang sebenarnya itu siapa? Siapa yang mengangkat kamu menjadi raja di tanah Jawa dan siapa yang mengizinkan kamu? Apa sebabnya kamu menganiaya orang tanpa dosa?" Dengan terbata-bata, Raden Patah menjawab bahwa Prabu Brawijaya adalah benar-benar ayahandanya yang mengangkat dirinya menjadi raja, memangku tanah Jawa dan semua bupati pesisir, dan yang mengizinkan para sunan untuk bebas menyebarkan agama Islam. Sedang mengapa negara Mojopahit dirusaknya? Alasannya adalah karena ayahandanya tidak berkenan masuk agama Islam, masih mempercayai agama kafir, Buddha kawak dawuk seperti kuwuk. Nyai Ageng mendengar jawaban Prabu Jimbun, menjerit seraya merangkul Sang Prabu, "Angger, ketahuilah sekali lagi, kamu dosa 3 hal dan mestinya kamu dikutuk oleh Gusti Allah. Kamu berani melawan raja, lagi pula dia orang tuamu sendiri, serta orang yang memberi anugerah kepadamu. Adanya Islam dan kafir, siapa yang menentukan? Siapa yang harus menilai? Selain hanya Gusti Allah sendiri. Orang beragama itu tidak boleh dipaksa, harus keluar dari keinginan sendiri. Orang yang kukuh memegang agamanya sampai mati justru utama, apalagi Gusti Allah sudah mengizinkan, tidak usah disuruh, sudah pasti dengan sendirinya memeluk agama Islam.
Sabar dulu, tunggu waktu. Gusti Allah bersifat Rahman, tidak memerintahkan dan tidak menghalangi kepada orang untuk beragama. Semua bebas menurut kehendaknya hati nurani sendiri-sendiri. Gusti Allah tidak akan menyiksa orang kafir yang tidak bersalah, serta tidak akan memberi ganjaran kepada orang Islam yang bertindak tidak benar. Hanya benar dan salah yang diadili dengan keadilan. Coba ingat asal-asalmu. Ibumu Putri Campa menyembah pikong berwujud kertas atau patung batu. Kamu tidak boleh benci kepada orang yang beragama Buddha. Matamu itu berkacalah agar tidak melero penglihatanmu, tidak tahu yang benar dan yang salah. Katanya anak sang Prabu, kok tega menelan ayahandanya sendiri? Bisa-bisanya sampai hati merusak tata krama. Berbeda matanya dengan orang Jawa. Orang Jawa matanya hanya satu, maka ia menjadi tahu benar atau salah, tahu yang baik dan yang buruk. Pasti hormat kepada ayah, kedua kepada raja yang memberi anugerah. Ia wajib dijunjung tinggi. Ikhlasnya hati berbakti kepada ayah, tidak berbakti kepada orang kafir. Karena sudah kewajiban manusia berbakti kepada orang tuanya. Kamu aku dongengi. Wong Agung Koparman itu beragama Islam, punya mertua kafir. Mertuanya benci kepada Wong Agung karena lain agama. Mertuanya selalu mencari cara agar menantunya mati. Tapi Wong Agung selalu hormat dan sangat menjunjung tinggi kedua orang tuanya. Ia tidak memandang orang tua dari segi kekafirannya, tetapi posisinya sebagai orang tuanya. Maka Wong Agung selalu menjunjung hormat kepada mertuanya itu. Itulah Angger yang dinamakan orang berbudi baik. Tidak seperti tekadmu, ayahandamu kamu disia-siakan. Mentang-mentang kamu anggap kafir, Buddha, tidak mau berganti agama. Itu bukan patokanmu. Aku akan bertanya sekarang, apakah kamu sudah paham memohon kepada orang tuamu agar beliau mau pindah agama? Mengapa negaranya sampai kamu rusak? Itu bagaimana? Prabu Jimbun menjawab bahwa ia belum pernah memohon ayahandanya agar pindah agama. Belum juga pernah mencoba memberi penjelasan kepada beliau. Sesampainya di Mojopahit, langsung saja ia mengepung kerajaan ayahnya. Nyi Ageng Ampel tersenyum sinis dan berkata, tindakanmu itu makin salah. Para nabi zaman kuno setiap hari selalu mengajak berpindah agama kepada orang tuanya. Bahkan sudah ditunjukkan mujizat kepadanya, karena setiap hari sudah dimohon agar memeluk agama Islam. Tetapi ajakan tadi tidak diabaikan dan masih melestarikan agama lama. Ya sudah, tinggalkan saja. Biarkan waktu yang merubah mereka. Tapi orang seperti kamu, mujizatmu apa yang sudah kamu tunjukkan? Apabila benar, ketahuilah berwenang mengganti agama. Coba keluarkan apa mujizatmu. Aku mau lihat. Apabila benar Khalifatullah berwenang mengganti agama, coba keluarkan apa mujizatmu. Aku mau lihat. Prabu Jimbun mengakui bahwa ia tidak memiliki mujizat apa-apa, hanya menurut perkataan buku. Katanya apabila sekarang mengislamkan orang kafir, besok akan mendapat ganjaran surga. Nyai Ageng Ampel tersenyum tetapi tambah amarahnya.
Baru kata-kata saja kok sudah kamu percayai. Pun bukan buku dari leluhur. Orang pengembara kok dituruti perkataannya. Yang akan mendapat celaka ya kamu sendiri. Itu pertanda ternyata masih mentah pengetahuanmu. Berani kepada orang tua. Sebetulnya keinginanmu ingin menjadi raja. Kesusahannya tidak dipikir. Kamu itu bukan santri yang tahu sopan santun, hanya mengandalkan sorban putihmu. Tapi putihnya kuntul, yang putih hanya di luar, di dalamnya merah. Ketika kakekmu Sunan Ampel masih hidup, kamu pernah berkata ingin menyerang Mojopahit. Kakekmu sudah melarang. Beliau malah berpesan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai memusuhi orang tua. Sekarang kakekmu sudah wafat, wasiatnya kamu langgar, kamu tidak takut akibatnya. Kini kamu minta izin dan minta restu kepadaku untuk menjadi raja di tanah Jawa. Aku tidak berwenang mengizinkan. Aku rakyat kecil dan hanya perempuan. Nanti Buana terbalik namanya. Karena kamu yang semestinya memberi izin kepadaku. Karena kamu Khalifatullah di tanah Jawa. Seharusnya hanya kamu sendiri yang tahu. Seluruh kata-katamu adalah lidah api. Aku sudah tua, tiwas. Sedangkan jika kamu nanti tua, akan tetap menjadi tuanya seorang raja. Nyi Ageng Ampel berkata lagi, cucuku sayang, kamu aku ceritakan sebuah kisah. Dalam kitab Hikayat diceritakan di tanah Mesir. Kanjeng Nabi Daud, putranya menginginkan tahta ayahandanya. Nabi Daud sampai mengungsi dari negara. Putranya kemudian menggantikannya menjadi raja. Tidak lama kemudian, Nabi Daud bisa kembali merebut negaranya. Putranya naik kuda melarikan diri ke hutan. Kudanya lepas tersangkut-sangkut pepohonan sampai ia tersangkut tergantung di pohon. Itulah yang dinamakan hukum Allah. Ada lagi cerita Sang Prabu Dewata Cengkar. Ia memburu-buru tahta ayahandanya, tetapi kemudian dikutuk oleh ayahandanya menjadi raksasa. Setiap hari makan manusia. Tidak lama kemudian ada Brahmara dari tanah seberang datang ke Jawa bernama Aji Saka. Aji Saka memamerkan ilmu sulap di tanah Jawa. Orang Jawa banyak yang cinta kepada Aji Saka dan benci kepada Dewata Cengkar. Aji Saka diangkat menjadi raja. Dewata Cengkar diperangi sampai terbirit-birit, tercebur ke laut dan berubah menjadi buaya. Tidak lama kemudian mati. Ada lagi cerita di negara Lokapala. Juga demikian, Sang Prabu dan Raja berani kepada ayahandanya. Hukumnya masih seperti yang kuceritakan tadi. Semua menemui sengsara. Apalagi seperti kamu memusuhi ayahanda dan tanpa tata susila, kamu pasti celaka, matimu masuk neraka. Yang demikian itu hukum Allah. Sang Prabu Jinbun mendengarkan kemarahan yang putrinya itu menjadi sangat menyesal di hati. Tetapi semua sudah terjadi. Nyi Ageng Ampel masih meneruskan, kamu itu dijerumuskan oleh para ulama dan para bupati. Belum tentu mereka itu benar adanya. Tapi kamu kok mau menjalani. Yang akan mendapat celaka hanya kamu sendiri. Ditambah kehilangan ayah. Selama hidup namamu buruk. Bisa menang perang tapi musuh orang tua sendiri. Memalukan. Karena itu bertobatlah kepada Yang Maha Kuasa. Semoga masih bisa memperoleh pengampunan. Pertama, memusuhi ayah sendiri. Kedua, membelot kepada raja. Ketiga, merusak kebaikan dan merusak negara tanpa tahu adat.
Adipati Ponorogo dan Adipati Pengging pasti tidak akan menerima rusaknya Mojopahit. Pasti ia akan membela ayahnya. Itu saja sudah berat tanggunganmu. Dengan lesu pulanglah Raden Patah ke Demak. Tanpa banyak bersuara di perjalanan, dia bertekad untuk mencari ayahandanya Prabu Brawijaya V, entah bagaimana caranya. Beberapa hari kemudian, laporan dari pasukan mata-mata Demak diterima Raden Patah. Diketahui ada konsentrasi besar pasukan Mojopahit di wilayah Blambangan. Ada kabar Prabu Brawijaya V telah mukso di Gunung Lawu. Sebelum berangkat ke Gunung Lawu, sang Prabu melantik Raden Bondan Kejawen untuk meneruskan pemerintahan. Namun, Pangeran Bondan Kejawen menolak dan lebih memilih menjadi rakyat jelata bersama keluarganya di desa Tarup. Untuk sementara, Mojopahit dipegang oleh adik Pangeran Bondan Kejawen yang bernama Pangeran Buleleng. Beliau menarik pasukan Mojopahit ke Bali. Akhirnya, suasana pun menjadi hening karena Mojopahit telah benar-benar runtuh, sehingga tidak tahu siapa yang akan ditemui, membuat sang Raja Demak kebingungan. Istri Sunan Ampel memberi saran, temuilah putra mahkota Mojopahit di desa Tarup, karena dialah yang lebih berhak meneruskan pemerintahan Mojopahit, dan terimalah apapun yang Pangeran Bondan Kejawen katakan. Demak harus siap menerimanya.